Bukan ke restoran kok ke kamar. Restoran kurang privasi hari ini, mau ketemu klien. Banyak rahasia bisnis yang mau dibahas. Benarkah? Kok takut aku jual kamu ya? Siapa sih yang mau kamu temui? Masuk aja lihat sendiri. Aku nggak peduli siapa yang kamu janjian, aku nggak enak badan. Aku mau pulang dulu. Pulang enak apa sih? Pulang terus ada yang ngawasin kamu tahu nggak? Kita berdua udah lama nggak berduaan. Kamu ini ngapain sih? Lah aku ngapain? Masa kamu nggak bisa lihat? Aku nggak tahu. Aku mau pergi. Kamu ini mau ngapain sih? Itu yang harusnya aku tanya kamu lupa ya. Kamu pakai lingerie seksi. Berkali-kali ngetuk pintu kamarku. Masa kamu nggak ingat? Tentu saja aku nggak ingat, aku amnesia. Nggak apa-apa kita suami istri. Nggak ingat nggak apa-apa itu wajar. Maksud kamu apa kamu dulu nggak kayak gini? Dulu kamu yang selalu merayu aku. Dulu dulu aku udah bilang sama kamu. Aku belum siap jadi Kiningsu. Kamu nggak bisa maksa aku. Bukannya kamu selalu pengen kasih Jiangchun anak? Bukannya kamu juga pernah periksa ke dokter? Sekarang aku kasih kamu kesempatan kamu malah nggak mau. Kiningsu nggak kayak gini. Aku bilang ini cuma salah paham. Aku mau ketemu teman, aku nggak mau kasih kamu anak. Bajingan. Nggak ingat nggak apa-apa kita suami istri. Itu wajar. Kalau kakakku sih, pasti nggak bakal nolak dia. Dia nggak salah sama sekali. Mana orangnya? Mana Kiningsu? Bukannya kamu udah punya cara buat ngecek siapa dia? Kok malah dibiarin pergi? Aku udah dapet jawabannya. Dia benar-benar bukan Kiningsu. Terus, Kiningsu mana orangnya? Tujuan Huoshi datang ke Jiangchun sebenarnya apa? Chen Lin Sheng. Ini untuk Paman Chen.
Dia sudah tua, olahraga itu baik untuk kesehatan. Nanti saya buatkan kartu member untuknya. Saya tidak bisa menerima saya ke sini untuk bekerja. Kakakmu belum pulang sampai larut malam. Sepertinya saya harus pulang saja. Sudah lewat jam 10 saya duluan ya. Nyonya Jiang. Qin Yingsu, dia menyapamu. Kamu tidak lihat? Tidak punya sopan santun dasar? Sudahlah. Mungkin Nyonya Jiang sedang tidak mood. Kak, lihat istrimu, ada tamu. Dia bahkan tidak menyapa, sama sekali tidak sopan. Jangan-jangan kakakku benar-benar mencari Qin Yingsu untuk meminta pertanggungjawaban. Kenapa tiba-tiba berubah sikap? Bikin kaget. Maaf, kamu sudah menunggu kakakku lama sekali, tapi belum juga datang. Bagaimana kalau saya yang ke atas dan bilang? Bur, jangan pergi. Saya lihat kakakmu dan istrinya sedang tidak mood. Kalau begitu mereka sedang tidak mood. Maka saya harus dalam mood yang baik, kalau tidak, saya antar kamu pulang saja. Saya bisa pulang sendiri. Besok ketemu di kantor. Chen Linsheng, kamu lupa barang. Kamu ngapain sih? Kamu buta ya? Tidak lihat saya sedang membereskan koper. Kalau kamu kesal sampaikan saja langsung ke saya. Kabur dari rumah itu apa maksudnya? Saya tidak mau tinggal di sini 1 menit pun tidak. Menurut saya kamu cuma tidak mau di dekat saya. Apakah kamu sangat takut pada saya? Kenapa saya harus takut padamu? Jangan berhayal sendiri. Kalau kamu tidak mau punya anak ya jangan. Kalau kamu mau punya anak ya harus punya kamu mimpi. Qin Yingsu. Saya semakin tidak mengerti kamu. Bahkan kadang saya merasa kamu seperti bukan Qin Yingsu yang dulu. Kamu ngomong apa sih? Qin Yingsu ya Qin Yingsu, siapa lagi? Jangan salahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri. Baik. Saya ingin punya anak dengan istri saya sendiri. Apa yang salah dari saya? Enggak mau ngomong sama kamu. Yingsu, kamu mau kemana? MAJ, jangan halangi aku, biarkan aku pergi. MAJ, lepaskan dia, biarkan dia pergi. Aku kasih tahu kita di Jiangchun gak pernah maksa kamu masuk. Mau pergi silahkan tapi jangan pernah balik lagi. Oke, meskipun kamu minta sama aku juga nggak akan pernah masuk ke keluarga Jiang lagi. Yingsu. Orang kayak kamu kok mau punya anak? Kamu nggak pantas. Biarkan dia pergi. Ada apa? Kalian bertengkar. Nggak mungkin kalian berdua bisa bertengkar. Anak siapa yang hamil? Siapa yang mau tinggal di keluarga Jiang? Aku kasih tahu kakak begitu baik sama kamu. Sampai mau bikin anak buat kamu. Kamu gimana sama dia? Jangan sampai kakak tahu. Nggak percaya nggak ada yang bisa ngatur kamu.
Fang ini aku. Qin Yingsu bukan. Huoshi kemarin pergi dari rumah. Semalaman nggak pulang, aku agak khawatir. Tolong cari tahu dia pergi kemana. Yingsu, kamu kok datang? Tante An udah datang dari kapan? Aku datang semalam. Semalam udah datang. Berarti kamu bertengkar sama Bur lagi ya enggak? Sama Jianchun juga bukan. Utamanya aku merasa agak sumpek jadi mampir menemani ayah. Sekalian hirup udara segar. Nyonya Jiang masak apa di panci udah mendidih. Oke Tante An, aku masuk dulu. Ada apa kepanasan ya? Gimana, serius nggak? Nggak apa-apa ayah. Kasih minyak aja. Nggak apa-apa ayah, nggak apa-apa, sebentar juga sembuh. Matikan. Anda udah selesai, aku puntur. Sebentar lagi supnya bisa diminum. Aku baru pertama kali lihat kamu masuk dapur. Dulu nggak bisa tapi mulai sekarang aku bakal belajar. Masih tidak mau memberitahu saya kenapa tiba-tiba datang ke sini. Dan mau tinggal di sini. Apa ayah tidak menyambut saya? Tetap harus lihat kenapa kamu tidak mau pulang. Saya? Jiangchun mengganggumu lagi. Tidak, bukan. Lalu apa? Saya hanya ingin keluar sendiri untuk tenang. Benar-benar tidak bertengkar dengannya. Kamu lihat saya juga tidak punya tempat lain. Biar saya tinggal di sini beberapa hari. Baiklah kalau begitu, tinggallah di sini. Sekalian bisa menemani saya menghilangkan bosan. Tenang, saya pasti tidak akan mengganggu. Ada apa-apa bisa langsung cari saya bisa banyak hal. Kamu datang, mereka ini pasti akan kehilangan pekerjaan. Jangan sampai mereka dengar. Baik. Yingsu, kamu benar-benar banyak berubah. Berubah itu jadi lebih baik atau lebih buruk? Tentu saja lebih baik. Kalau begitu tidak apa kan? Ayah, kita foto-foto dulu, cuaca hari ini bagus. Sekarang anak muda suka selfie. Cepat. Selfie. Ayo hitung 123, hitung 123 keju. Kamu bergerak. Saya tutup mata, tutup mata, tutup mata. Lagi satu. Dagu diangkat. Ya. Ayo lagi. Kita berdua harus bersama di foto. Kamu bilang 123 Y. Tidak bagus. Sudah. Lagi foto, ayo. Kalau begitu gimana 123? Jadi kuruskan Yingsu. Di luar ada angin, bawa ayah masuk. Obatnya juga sudah panas. Minum obat lagi. Waktunya sudah. Tunggu. Ayah kan orang hebat yang terkenal. Minum obat apa sih, betul kan? Kalau begitu ayah, kalau minum obat, saya bisa memilihkan film yang bagus untukmu. Bagaimana kalau kita menontonnya bersama? Usul yang bagus. Baiklah, ayo minum obat, ayolah ayah. Menyuruhku minum obat. Kamu salah paham, bukan begitu. Kami tidak bertengkar, kami. Jangan cari-cari alasan lagi. Segera ke sini minta maaf pada Yingsu. Jemput dia pulang. Apa yang terjadi? Hari ini aku tidak pergi ke kantor, aku akan menjenguk ayah Emajia. Ambil pot bunga di kamar Yingsu. Baik. Yingsu pasti marah kemarin. Bunganya sampai lupa. Kamu jenguk ayah. Ngapain ambil bunga Qin Yingsu? Yingsu ada di tempat ayah. Ngapain kamu khawatir, Kak?
Kiningsu lari ke tempat ayah. Ini cuma mau pakai ayah buat maksa kamu minta maaf. Jangan sampai kamu pergi. Jangan ikut campur. Baik, kira aku mau ikut campur. Tidak makan. Jangan sembunyi-sembunyi di balik sprei, kira aku nggak lihat. Siapa yang sembunyi ini belum sempet kasih salam aja. Ngomong-ngomong, bawa itu buat apa? Aku takut di rumah jadi kering kamu juga nggak pulang. Lagian ayah juga suka sama kamu, lihat kamu langsung senang. Kalau mau tinggal lama tinggal aja beberapa hari. Betul banget yang kamu bilang, tinggal di sini enak banget. Kamu suruh pergi aku juga nggak mau. Huoshi, kenapa kamu ada di Jiangchun? Bibi Aningsu. Sprei. Tunggu ayah bangun baru ganti dia tidur. Tidur lagi, tadi bilang mau ajak aku jalan-jalan. Dia minum obat sama akupunktur, mungkin capek. Dikasih obat baru. Kemarin ayah bercanda katanya obat yang diminum makin banyak. Orang tua memang perlu banyak nutrisi. Ayo pergi. Barang-barangmu sudah dikirim, kenapa masih betah di sini? Siapa bilang aku betah di sini? Di sini ada ayahku sama istriku, aku nggak boleh tinggal di sini. Aku nggak mau sama kamu. Kamu takut ketemu aku ya? Tangan kenapa terluka? Tidak apa-apa, cuma luka kecil. Jangan-jangan infeksi, mau ke rumah sakit? Luka kecil gini ke rumah sakit buat apa? Waktu kecil kamu tumbuh jerawat aja langsung ke rumah sakit ya? Enggak lah. Dari kecil sampai besar aku selalu dirawat Tante An. Tante An? Terus kemampuan medis Tante An sebenarnya gimana? Maksud kamu apa? Aku merasa kesehatan ayah semakin memburuk. Mau bawa dia ke rumah sakit untuk periksa? Ayah selalu cek kesehatan setiap tahun-tahun ini belum waktunya. Tante An selalu merawat ayah. Kalau nggak, ayah pasti nggak akan terus mempertahankan Tante An. Tapi, Kalau kamu benar-benar khawatir, ikut aku pulang aja. mimpi aku nggak mau pergi. Aku mau di sini menemani ayah. Ya sudah, kalau kamu nggak mau pulang. Lagian di sini lingkungannya bagus, makanannya enak, minumannya enak. Tempat tinggalnya nyaman, udaranya segar, pulang malah dimarahin ayah. Santai aja 2 hari. Aku nggak percaya kamu bisa betah di sini. Lihat saja nanti. Di media sosial semua pada puji Kiningsu, bilang dia anak yang berbakti. Kiningsu bisa memanipulasi ayahku, padahal di Jiangchun nggak ada yang bisa mengganggunya. Tapi ayahku malah percaya sama dia. Tante An cepat cari cara. Usir Kiningsu dari panti jompo. Kalau aku punya cara pasti sudah kulakukan. Kamu nggak lihat sekarang bahkan aku nggak perlu setiap hari ke panti jompo. Kiningsu itu seharian ngurusin ayahmu. Cuci baju, masak sup, pijat, jalan-jalan. Aku aja susah mendekati ayahmu. Kamu bilang setelah Kiningsu ini kehilangan ingatan. Kok bisa berubah banget ya? Dulu dia cuma bilang mau berbakti ke ayahku, tapi nggak ada tindakan nyata, nggak seperti sekarang yang begitu rajin. Jangan-jangan dia punya maksud tertentu. Aku juga nggak ngerti. Tapi aku cuma merasa dia beda sama dulu.
Jangan-jangan kita salah paham. Apa dia benar-benar kehilangan ingatan? Kalau memang begitu berarti dia sangat beruntung. Sejak dia kehilangan ingatan kakakku berubah total sama dia kamu gak lihat. Kayak orang yang beda. Makanya Bur, aku khawatir sama kamu. Ayahmu dan kakakku Kiningsu, mereka bertiga hidup bahagia. Lalu bagaimana denganmu nanti? Benar. Mereka bertiga adalah keluarga. Aku ini apa? Bur, aku tidak bermaksud begitu. Di mata ayahmu, kamu adalah putrinya yang sebenarnya. Tapi aku bukan anak kandung Jiang Chun. Aku bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungku. Bur, percayalah padaku. Di mata ayahmu, kamu tidak pernah dianggap orang luar. Kamu adalah orang Jiang Chun yang sebenarnya. Ingat itu. Datang-datang. Barang yang kamu minta. Boleh sampai ke sini untuk mengejar istri. Kamu bilang kalau kakek ini tahu. Kiningsu mungkin bukan Kiningsu. Apa yang akan dia lakukan kalau berani membocorkan satu kata? Aku akan langsung memecatmu. Tutup mulut selalu jadi kelebihanku. Bantu aku urus sesuatu, katakan. Kiningsu punya apartemen kecil sebelum menikah denganku. Coba kamu cari tahu siapa yang tinggal di apartemen itu. Kamu curiga Kiningsu tinggal di sana. Kiningsu ini memang aneh. Dia selalu takut diusir oleh Jiang Chun. Sekarang malah pergi sendiri. Itu yang aku curigai. Jadi semua misteri ini hanya bisa dipecahkan oleh Kiningsu. Tidak tahu juga kalau semuanya terungkap. Bagaimana dia nanti? Ayah, cepat minggir. Sudah. Cukup rapi. Jelas terlihat kamu pecinta bunga. Aku fotonya bagus kan? Ayah, foto kita waktu itu di media sosial. Kamu tidak tahu seberapa viralnya, banyak yang memberi like. Orang bilang kita mirip seperti ayah dan anak. Kapan aku pernah foto denganmu? Kapan? Kamu tidak ingat? Tidak ada. Mau foto sekarang, mau foto. Tidak usah, kamu tidak ada yang sakit kan? Tidak, aku baik-baik saja. Kalau kamu tidak sakit kan? Aku lihat wajahmu aneh. Aku baik-baik saja, tunggu sebentar, aku akan ambilkan air untukmu. Kesehatan dan ingatan ayah kok jadi menurun ya? Anikyu juga bilang tidak ada masalah. Mungkin aku yang terlalu banyak mikir.
Lihat deh, dua anak ini lucu banget. Mulut kecilnya. Si bayi kecil ini memang menggemaskan. Yingsu, bisakah kamu ajak temanmu? Beberapa hari lagi bawa sepasang bayi kembar ini ke sini biar aku lihat. Boleh kan? Sekarang belum bisa. Karena salah satu bayi lahir dengan masalah jantung, masih dirawat di rumah sakit. Kasihan sekali. Ya, dan biaya pengobatannya sangat mahal. Temanku hampir putus asa. Kalau begitu bantu saja semampumu. Ini juga menyangkut nyawa seseorang. Tenang ayah, aku mengerti. Sudah waktunya aku pungtur. Sebentar lagi. Ayah, lebih baik aku pungtur dulu. Tunggu, aku mau lihat sebentar lagi. Lihat. Jangan bilang begitu. Lihat deh sepasang bayi kembar ini. Mirip sekali. ITU. Apa tidak mirip dengan Jiang Chun waktu kecil? Setelah kamu bilang begitu memang agak mirip. Benar kan? Ya. Aku lihat dulu anak siapa ini. Lihat. Anak temanku. Kalian aku pungtur dulu, nanti aku tunjukkan lagi ke ayah. Nanti lihat lagi. Jangan pergi, tunggu sebentar lagi. Nanti aku tunjukkan lagi. Kenapa buru-buru? Kalau tidak minum obat tepat waktu, bagaimana bisa sembuh? Yingsu kenapa tiba-tiba mau menunjukkan foto anak kecil? Cuma ngobrol saja. Aku lihat Yingsu juga suka anak kecil. Masalahnya pasti ada di Jiang Chun. Tidak juga. Kamu tadi juga lihat sepasang bayi kembar itu. Apa kamu tidak merasa mereka mirip dengan Jiang Chun waktu kecil? Kalau aku punya sepasang cucu kembar seperti itu, penyakitku sudah sembuh. Jangan terlalu banyak mikir, aku kasih tahu. Anak-anak itu semuanya terlihat sama. Kalau mau cepat punya cucu, cepat cari jodoh yang baik buat Bur, siapa tahu dia lebih cepat dari Yingsu. Itu beda. Anak Bur nggak bakal pakai marga Jiang. Hari ini kok asam? Sekarang gimana? Kak, kenapa? Huozi, kita ada masalah nih. Barusan Fang bawa resep rahasia ke rumah sakit. Dia lihat anaknya enggak. Untung aku cepat sadar, aku sembunyi. Huozi, kamu lagi ngapain? Apa kamu bikin Jiang Chun curiga? Kalau enggak, kenapa Fang ngikutin aku ke rumah sakit? Nggak apa-apa, kita kan suami istri. Nggak ingat, nggak apa-apa, itu wajar. Maksudnya apa kamu dulu nggak kayak gini? Aku nggak ngapa-ngapain. Kak, nggak ada apa-apa, mungkin kamu terlalu sensitif. Mungkin Fang cuma kebetulan. Ya kan, nggak mungkin. Intuisiku bilang, Fang memang ngikutin aku ke rumah sakit. Kita sebaiknya nggak ketemu dulu untuk sementara. Aku nggak bisa biarkan Jiang Chun tahu identitasmu. Kalau nggak, aku nggak bisa jelasin meski mulutku banyak. Aku nggak bisa biarkan Jiang Chun pegang kelemahanku. Kak, menurutku sebaiknya kamu kasih tahu Jiang Chun soal anak. Lagian anak itu darah dagingnya Jiang Chun. Dan ayah sangat ingin punya cucu. Aku udah coba.
Bahkan anak orang lain sakit aja dia urus. Apalagi kamu. Dia pasti nggak bakal tinggalin kamu sama anak. Nggak boleh kamu jangan ambil keputusan sendiri. Aku harus mikirin ini serius, Kak. Kapan Jianchun tahu aku sama kakak? Atau kakak terlalu curiga? Bagaimanapun juga, hanya dengan cepat bawa kakak sama anak kembali ke Jiangchun. Semua ini baru bisa berakhir. Yingsu, Kenapa nggak ketuk pintu? maaf aku cuma mau kasih salep luka bakar. Nggak usah, aku udah sembuh. Nggak apa-apa, aku taruh sini aja. Aku taruh sini ya. Seharusnya dia tidak melihat bekas lukaku. Dokter Zhang, Kamu sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Dokter gadis yang terluka bersamaku. Di mana dia sekarang? Apakah dia masih dalam bahaya? Dia mengalami luka parah di punggungnya, tapi dia sudah keluar dari rumah sakit. Dia juga bilang dia tidak ingin imbalan apapun. Jadi dia tidak meninggalkan nama. bagaimana? Kepalaku terasa berat terus. Tidur lagi. Sekarang apakah tangan dan kakimu mati rasa? Sakit kepala tidak? Tidak ada hanya ingin tidur. Kamu terlalu lelah. Minum obat dulu, habis itu tidur lagi. Bibian, bukankah ayah baru saja minum obat setelah aku punktur? Kenapa minum lagi? Ini obat kesehatan, minum 1-2 kali lagi tidak apa-apa. Obat itu ada racunnya, lebih baik hati-hati. Ayah minum sup dulu. Kamu datang kapan? Aku tinggal di sini beberapa hari ini. Masa sih kalau kamu datang aku pasti tahu. Apa kamu bertengkar lagi dengan Jiangchun? Ayah, Ambilkan ponsel itu untukku. urusan pasangan muda itu jangan kamu campuri. Suruh ambil ya ambil. Yingsu, ayahmu hanya lelah tidur sebentar, pasti sembuh. Cepat. Minum obat dulu. Urusan pasangan muda itu kamu campuri apa? Itu orangnya mana? Minum obat dulu. Aku ingat ambil ponsel. Minum obat dulu. Bibian, sebenarnya apa yang terjadi dengan tubuh ayah? Yingsu, kamu tidak perlu khawatir. Ayahmu sudah tua, sebelumnya pernah kena angin. Fenomena ini sangat normal-normal. Ini masih disebut normal. Besok aku ingin bawa ayah ke rumah sakit untuk pemeriksaan detail. Kalau kamu mau pergi kapan saja bisa, asal ayahmu mau. Yingsu, aku tahu. Kamu sangat peduli dengan ayahmu, tapi jangan terlalu sensitif. Saya sudah menjadi dokter di Jiangchun selama 30 tahun.
Setiap orang di Jiangchun seperti keluarga saya sendiri. Jadi percayalah padaku. Mungkin saya terlalu sensitif. Ayah dan Jiangchun selalu percaya padamu, tentu saja saya juga. Lagi pula tubuh saya juga selalu dirawat oleh An. Terima kasih. Obatmu hampir habis ya, suatu hari nanti datanglah ke klinik untuk mengambilnya. Sudah tahu. Anyikyu bisa menambahkan pil KB dalam suplemen kesehatan kakak saya. Siapa tahu dia juga menambahkan sesuatu dalam obat ayah. Kenapa masih banyak sekali? Ini akan membuat saya melihat sampai kapan. Tidak ada versi elektroniknya. Ini adalah data semua hotel bintang 5 dunia. Dan banyak data bisnis yang tidak bisa dicari di internet. Jadi kamu hanya bisa membacanya pelan-pelan. Kakak saya bagaimana bisa menyerahkan semua hal ini kepada saya? Sungguh licik. Kamu keluar dulu saja. Kenapa kamu datang naik sepeda? Di kantor kami ada masalah lagi. Bilangnya perjalanan hijau dimulai dari saya. Membuat orang di kantor kami setiap minggu memilih 2 hari. Entah naik sepeda atau naik bus. Jadi saya punya sepeda. Bagus, saya belum bisa naik sepeda. Baiklah, tidak banyak bicara lagi. Ayah saya menyuruh saya mengembalikan tongkat golfmu. Dia bilang dia tidak suka ini, jangan kamu mengeluarkan uang. Ayahmu kenapa tidak memberi muka? Bagaimana kalau saya mengajarimu naik sepeda sebagai kompensasi? Ini baru benar. Lagi pula sekarang saya juga kesal. Mereka selalu menyuruh saya melihat dokumen di atas, tapi saya menemukan. Mengenalmu adalah hal yang sangat baik, karena kamu selalu muncul saat saya paling sedih. Baiklah, ayo pergi. Saya pakai baju ini sepertinya tidak cocok. Tunggu, saya naik dulu ganti baju yang lebih nyaman. Baik, bawa tongkat golfmu. Baik, tunggu saya. Di sini menunggumu. Kamu naik saja tenang-tenang. Jangan lepaskan. Saya tidak akan melepaskan, jangan khawatir. Tidak bisa. Tenang saja, aku di sini. Tidak bisa. Tenang, tanganmu pegang dengan benar. Pegang kemudi dengan benar, ya. Aku tidak akan melepaskannya, tenang saja. Jangan lepaskan. Kenapa kamu melepaskannya? Bagaimana, Bur, apa dia terluka? Sakit, aku tidak bisa bergerak. Jatuh di mana? Di sini, di sini. Di sini aku bantu pijat. Mari di sini ya. Salahku, semua salahku. Sudah lebih baik. Bohong, aku cuma bercanda. Aku tahu begitu aku jatuh kamu pasti langsung datang melihatku. Apa kamu benar-benar peduli padaku? Kamu main-main lagi sama aku. Bagaimana kalau kita coba lagi? Baik. Ayo. Lihat, aku sudah bisa naik. Pintarkan aku. Lumayan. Bur. Hari ini bukan cuma karena urusan perusahaan kan?
Pasti ada hal lain yang mengganggu pikiranmu. Aku bilang aku tidak mau jadi wanita yang mengeluh. Aku cuma mau menikmati momen indah ini. Buat sementara biarkan Kiningsu si wanita jahat itu menghilang dari duniaku. Aku juga tidak perlu memikirkan dokumen-dokumen berantakan di perusahaan. Apalagi bekerja keras untuk menyenangkan ayahku. Membuktikan bahwa aku punya kemampuan di Jiangchun dan punya tempat di sini. Tidak terancam oleh siapapun. Bur, siapa yang mengancammu, jelaskan. Takdir yang mengancamku. Oh ya, aku punya rahasia kecil, mau tahu? Hanya sedikit orang yang tahu. Jangan bilang aku, ayo aku antar kamu pulang. Kamu duduk di belakang. Bur, sebenarnya kamu sangat pintar. Cuma keluarga yang terlalu memanjakanmu. Sebetulnya aku anak angkat Jiangchun. Semakin baik mereka padaku, semakin membuatku merasa akan kehilangan semua ini. Ayo peluk aku, kita main yang seru. Ayo. Ayo pergi. Silahkan. Apakah sudah bilang ke Pak Jiang dan Bu Jiang kalau saya sudah datang? Sudah bilang, mereka langsung turun. Bibi An sudah datang, siapkan makanannya. Bibi An makan dulu baru pergi. Tidak usah. Saya datang cuma mau ngomong yang jelas. Kalau tidak saya merasa tidak enak hati Bibi An. Ada apa? Ini obatnya kakek Jiang. Bu Jiang di panti jompo bilang saya, kasih kakek obat yang tidak jelas komposisinya, dan mau dibawa untuk dites. Saat saya mau pergi saya lihat botol obatnya masih ada. Sengaja saya bawa ke sini. Bibi An, kamu terlalu banyak mikir. Anda sudah jadi dokter keluarga kami lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin kami tidak percaya sama Anda? Kalau sudah dibawa ya tes saja. Saya lihat siapa yang berani. Kiningsu, sekarang kamu semakin berani ya. Sampai berani main-main sama Bibi An. Di botol obatnya tidak ada labelnya. Ayah di panti jompo sudah lebih dari sekali mengalami kecelakaan. Bibi An bilang ini hal kecil, tapi saya rasa tidak sesederhana itu. Apakah kamu tidak ingin tahu kondisi ayah? Baiklah, saya akan kasih tahu kamu. Kondisi ayah memburuk karena kamu. Karena saya jangan asal tuduh. Kamu kasih lihat foto anak ke kakek. Buat kakek salah paham kalau Jiangchun punya anak di luar nikah. Jadi dia pingsan. Kamu begitu tega sama kakek. Sebenarnya apa maumu? Anak di luar nikah. Tanya, dia ada di hapnya. Apa maksudnya anak di luar nikah campur aduk? Jelasin. Kasih hapmu ke saya. Saya mau lihat apa benar kakak saya punya anak di luar nikah. Tolong buka hapnya. Buka. Sebenarnya saya cuma download foto dari internet. Pengen buat ayah senang tapi tidak menyangka. Dia salah paham, ini benar-benar salah paham. Kamu pikir dengan bilang salah paham bisa menjelaskan semuanya? Kiningsu, kamu sudah gila pengen anak ya? Jangan ribut. Kalian mau bikin langit-langit ambruk ya? Keluarga Jiang gak punya banyak masalah ribut. Jangan ngomong sembarangan lagi. Dan kamu diam aja, ikut aku.
Kalau ada masalah sama aku. Nih maksudnya apa? Aku mana tahu bakal jadi kayak gini. Kamu kan tahu papa ngotot mau punya cucu. Jadi aku cari foto di internet buat bikin dia senang. Mana tahu papa salah paham. Lagi pula tantean menurutku, dia sengaja nutup-nutupi kondisi papa. Kamu datang ke keluarga Jong bukan buat bikin ribet kan? Sekarang jadi kayak gini kamu senang ya? Aku senang apa? Sekarang kamu Kiningsu kamu harus tahu. Tujuanmu dijangkan. Aku punya tujuan apa? Nah itu yang mau aku tanya. Aku punya tujuan apa? Apa aku udah berbuat salah sama keluarga Jiang? Atau sama Jiang Chun? Nah itu kamu tanya aja sama Kiningsu, kamu Kiningsu bukan.